Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sophia, NIM 2402111059923, mahasiswa PBG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran dengan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 2 SDN Patrang 01 serta memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas agar peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan serta mandiri dalam menyelesaikan tugas sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding sebagai bantuan yang besar kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, dorongan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan peserta didik dapat mandiri. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Vygotsky menggambarkan Zone of Proximal Development atau ZPD sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD adalah jarak antara kemampuan awal dan kemampuan potensial yang dimiliki oleh peserta didik. ZPD diartikan juga sebagai jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Scaffolding menjadi jembatan yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui ZPD-nya. Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL secara berkelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari peserta didik dengan actual development atau sudah bisa memahami materi dan potential development atau kesulitan dan belum paham terkait materi pembelajaran. Selanjutnya, penerapan scaffolding. Saya menerapkan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 2 pada materi pentingnya mematuhi aturan dengan model Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya, penerapan scaffolding pada pembelajaran. Yang pertama, membantu mengorientasikan masalah yang terdapat di LKPD. Yang kedua, membantu membagikan LKPD dan membentuk kelompok diskusi. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam menyampaikan presentasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan presentasi hasil pengerjaan LKPD di depan kelas. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi pemecahan masalah dan pemahaman konsep yang diperoleh melalui pekerjaan tugas. Yang terakhir yaitu yang keempat, membantu peserta didik dalam menyajikan hasil penyelidikan. Berikut adalah beberapa foto dokumentasi pada saat saya menerapkan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 2 SDN Patrang 01. Selanjutnya, hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan. Peserta didik menunjukkan adanya keberhasilan mencapai tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan, di mana peserta didik mengalami perkembangan dari tingkat perkembangan aktual mereka ke tingkat perkembangan proksimal. Yang kedua, peningkatan kemampuan memahami konsep yang menantang. Peserta didik mampu memahami tugas atau konsep yang lebih menantang dari sebelumnya, sehingga mereka mencapai potensi perkembangan kognitif yang lebih tinggi melalui bimbingan yang disesuaikan dan terukur. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kognitif. Peserta didik mengalami pergeseran dari tingkat rendah sedang ke tingkat sedang tinggi. Hal tersebut menjadi bukti nyata akan efektivitas pendekatan pembelajaran scaffolding dalam ZPD. Yang keempat, melatih kemandirian dalam belajar. Dengan menyediakan bantuan bertahap dari guru, peserta didik mengalami peningkatan kemandirian dalam pembelajaran seiring berjalannya waktu. Hal tersebut dikarenakan peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang awalnya mereka anggap sulit. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Dengan adanya bantuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, peserta didik menjadi lebih percaya diri karena mereka mampu mengatasi kesulitan dan tantangan serta mampu menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks. Selain itu, mereka juga mampu mengaplikasikan pengetahuan baru dengan lebih percaya diri, sehingga dengan adanya kepercayaan diri tersebut, motivasi belajar mereka pun ikut meningkat. Yang keenam, pemahaman yang mendalam. Dengan metode pembelajaran yang tepat pada Zone of Proximal Development atau ZPD, peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pelajaran yang dibahas. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan sportif. Berikut merupakan pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding dengan memberikan bantuan belajar dan memberikan variasi dalam pembelajaran di kelas melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat membantu peserta didik untuk berpikir secara kritis, serta melalui penyajian video pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam mengenal permasalahan yang akan diberikan sehingga lebih paham terhadap materi pembelajaran. Melalui pembelajaran yang menerapkan scaffolding, diharapkan peserta didik dapat mencapai zona potensial dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Cukup sekian kampanye praktik baik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.